ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di salah satu rumahnya dalam rangka belajar bersama-sama mengambil faidah dari hadis di kitab Arba'in An-Nawawi ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan di dalam amalan yang kita kerjakan dan semoga amalan yang kita kerjakan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, pada pertemuan yang kemarin kita masih melanjutkan di hadis yang ke-24 nggih, hadis 24. Hadis yang ke-24, hadisnya panjang tapi maknanya banyak sekali. Dan ini terkadang kita belum merasakan bagaimana kita merasa hamba. Sehingga terkadang kita di dalam membaca belum bisa mengambil faedah atau bisa mengambil faedah tapi belum banyak. Padahal di dalam hadis yang ke-24 ini kalau kita dalami, kalau kita fahami, kita tadabburi, insya Allah kita akan merasakan bagaimana butuhnya kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan belajar Bapak dan Ibu sekalian, kita akan belajar bersama-sama bagaimana peran kita yang terkadang kita merasa berjasa di dalam agama ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan apa yang kita kerjakan, baik itu amalan yang soleh, bahkan itu amalan yang berupa maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lalu, pekan yang kemarin, kita sudah membaca bersama, belajar bersama bahwa ketaatan yang kita lakukan itu tidak mendatangkan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang kita lakukan tidak akan mendatangkan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan diulang atau disinggung kembali di faedah yang selanjutnya. Demikian juga maksiat yang kita kerjakan. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan baik di pada waktu siang maupun malam hari, dan itu tidak akan mendatangkan bahaya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang bisa kita pahami, bahwa yang membutuhkan amal soleh bukan Allah. Yang membutuhkan amal soleh bukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita piyambak, tapi kita sendiri yang membutuhkan amal soleh. Demikian juga maksiat yang kita kerjakan tidak akan mendatangkan mara bahaya bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari petian hadis yang kemarin, kita menyadari, mengetahui bahwa orang ya siapa yang paling sabar, laisa ahadun asbara ala adan sami'ahu minallah. Tidak adalah orang yang paling sabar dari celaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenging apa Bapak dan sekalian? Kok paling sabar nih kok? Kenging apa? Ditamakan dengan makhluknya. Nggih, betul. Tetap dikasih. Nggih, leres nggih. Allah sampun di fitnah nggih, bahwa Allah punya anak nggih. Anak perempuannya punya malaikat nggih. Kemudian anaknya Allah Isa Al-Masih ya, dan lain sebagainya. Tapi Allah tetap senantiasa memberikan ya rezeki nikmat bagi hamba tersebut. Ini bukti bahwa Allah ya yang paling sabar. Laisa ahadun asbara ala adan sami'ahu minallah azza wa jalla. Masya Allah nggih. Barangkali kita juga mungkin melakukan sebuah kesalahan, yang mana itu kesalahan yang kita lakukan mungkin ucapan kita, prasangka kita itu menyakiti Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan-kebaikannya pada kita. Dan semoga apa yang kita lakukan, baik itu yang sengaja atau tidak sengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, monggo kita lanjutaken faedah saking petian hadis ke-24. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama dan orang yang terakhir, baik itu dari golongan manusia maupun jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, dan semuanya berada dalam kondisi yang paling bertakwa, mazada dalika fil mulki syai'an. Semua manusia dari awal dan akhir, dari jin dan manusia, semua dalam kondisi yang bertakwa, paling bertakwa. Mazada dalika fi mulki syai'an, itu tidak akan menambah kekuasaannya Allah sedikit pun. Tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hamba-hambaku, seandainya dari golongan pertama dan yang terakhir, baik itu dari jin dan manusia, mereka dalam kondisi orang yang paling berbuat maksiat. Afjari qalbi rajulin wahidin. Semua berbuat maksiat dan paling ngetop maksiatnya. Bukan sekedar remeh-remeh, tapi paling afjar, berarti isim tabdilnya yang paling paling ngetop maksiatnya. Mana qasodalika min mulki syai'an, itu semua tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mboten mengurangi kekuasaan pun Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita akan belajar Bapak dan Ibu, kita belajar sareng-sareng faedahnya nopo kita kok maos hadis ke-24 ini. Nggih. Sampun dipahami nggih? Ketaatan tidak menambah kekuasaan, orang maksiat tidak mengurangi kekuasaan. Lanjutipun, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai hamba-hambaku, seandainya golongan yang pertama dari kalian dan yang terakhir dari kalian, baik jin dan manusia, berkumpul dalam satu lapangan dan mereka semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala,
Fas'aluni, kemudian mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, kemudian Allah memberi segala yang diminta oleh mereka, mana qasadzalika mimma indi, itu tidak akan mengurangi apa-apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ini faedah yang sangat agung Bapak Ibu. Betapa pentingnya kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jenengan nyuwun napa mawon boten badhe ngirangi napa-napa ingkang gadahipun Allah Subhanahu wa taala. Aja meneh mobil nggih. Aja meneh rumah dan sebagainya. Kalau semua makhluk berkumpul tidak akan mengurangi, dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi apa-apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kita belajar serang-serang sebenarnya apa yang sangat penting buat kita untuk kita mintakan pada Allah Subhanahu wa taala. Illa kama yankusul mikhyat idza udkhilal bahra. Bapak dan Ibu sekalian, semua yang diminta tadi tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun, kecuali sebagaimana jarum ingkang dicelupaken wonten laut terus diangkat. Kinten-kinten wonten bekase napa mboten? Wonten, tapi nggih sekedhik mawon. Mboten sangat pengaruh. Dumateng napa-napa ingkang kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah nggih. Hadis niki hadis yang Masya Allah faedahnya pun sangat banyak yang bisa kita ambil faedahnya. Sangat dipahami ya? Kekuasaan, ketaatan tidak menambah kekuasaan, maksiat tidak mengurangi kekuasaan. Kemudian kalau kita minta itu tidak akan mengurangi apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sebagai ya sedikit ya, dan itu tidak berbekas. Faedah ingkang saged kita pendet saking hadis nomor sekawan likur menika, petikan hadis menika nomor setunggal. Anna taqwal ibadi, sesungguhnya ketakwaan hamba-hamba punika kullahum la yuzidu fi mulki rabbi syai'an. Ya. Anna taqwal ibadi kullihim la yuzidu fil mulki rabbi syai'an. Sesungguhnya ketakwaan hamba-hamba semuanya la yuzidu, tidak menambah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Takwa kita ya, tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nanti kita belajar Bapak, kenapa kok kita terkadang terkecoh dengan setan ya? Ini yang kadang kita alami ya. Kalau kita sudah berjasa mungkin di masjid, di lembaga pendidikan, atau di media, di kegiatan sosial, seakan-akan kita merasa berjasa dalam agama ini. Dan seakan-akan kalau kita mau digeser itu terkadang tidak terima. Terkadang ada perasaan, kalau bukan saya, siapa yang berdakwah di sini? Kalau bukan takmirnya saya, siapa yang mengurus masjid ini? Makanya Bapak Ibu sekalian, ini nanti terkadang di lembaga pendidikan pun kami rasakan nih. Terkadang kalau ada bawahan yang sedikit tidak patut itu, yang tidak taat kepada atasan, terkadang langsung di SP atau diperingatkan dengan keras. Ya. Padahal terkadang bawahan itu juga berkeinginan baik dalam rangka kebaikan lembaga tersebut. Berbeda dengan ya, orang yang memahami ini, insya Allah akan lebih terbuka dengan ketaatan. Bagaimana dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penting sekali Bapak ya, dan Ibu sekalian. Mungkin ibu-ibu juga demikian merasakan ya. Kalau ada kegiatan kajian, ibu-ibu yang ngurus ibu sendiri, kemudian kalau tersinggung, biasanya langsung ada yang mutung, nggak berangkat lagi. Ya, ada yang ngoceh-ngoceh, ada yang WA sesama temennya, menggosip dan sebagainya. Ya, ini berbeda dengan hadis ini. Allah tidak butuh dengan kita dalam ketaatan. Kita yang butuh dengan
Allah untuk beramal soleh. Penting ini. Masya Allah ini pondasi buat kita di dalam melangkah, di dalam berdakwah, dalam kehidupan ini. Nanti kita jelaskan nomor ini. Faedah nomor kali. Anna fujural ibadi, sesungguhnya kemaksiatan hamba, kullihim semuanya, la yunkisu fi mulkihi syai'an, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Anna fujural ibadi kullihim la yunkisu min mulkihi syai'an, sesungguhnya kemaksiatan, perbuatan jelek hamba-hamba semuanya tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Insyaallah Allah Maha Kaya Bapak Ibu sekalian. Jenengan mau berbuat maksiat, semaksiat-maksiatnya pun tidak akan mengurangi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan terpengaruh dengan provokasi ya. Yang kadang nanti kalau seperti ini Islam tidak akan seperti ini. Tidak, Islam Allah yang menjaganya. Makanya kalau ada komentar yang tidak baik dengan agama Islam ya, kita harus membelanya. Faedah nomor 3. Anna muta'alliqal taqwa wal fujuri al-qalb, sesungguhnya yang mengaitkan antara takwa dan kemaksiatan adalah hati kita. Hati kita memilih mana, takwa atau maksiat. Semuanya sumbernya dari hati kita. Faedah nomor sekawan. Kamalu ghinahu subhanahu 'anil ibad, kesempurnaan, kekayaan atau kecukupan Allah Subhanahu wa taala dari membutuhkan kepada hambanya. Kesempurnaan, kecukupan atau kekayaan Allah Subhanahu wa taala dari membutuhkan hambanya. Allah tidak butuh dengan hamba. Allah tidak butuh dengan hamba. Kesempurnaan, kecukupan atau kekayaan Allah Subhanahu wa taala dari kebutuhan terhadap hambanya. Dari poin setunggal kalih 3 lan sekawan, satu prinsip yang perlu kita renungkan Bapak Ibu sekalian, prinsipnya adalah bahwa setiap ketaatan yang kita lakukan, yang prinsip yang perlu kita pahami dari poin 1, 2, 3, 4, ini harus kita pegang semuanya Bapak Ibu sekalian di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan. Satu prinsip yang kita pahami bahwa setiap ketaatan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkannya. Sama sekali tidak membutuhkannya. Ini kita ulang lagi ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ketaatan yang dilakukan oleh makhluk. Allah tidak membutuhkan ketaatan yang dilakukan oleh makhluk. Sehingga tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan yang kepentingannya kembali kepada Allah. Tidak ada satu ibadah yang kita lakukan yang mana kepentingan ibadah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Boten butuh amal soleh ingkang kita kerjakan. Dan setiap ibadah yang kita kerjakan kepentingannya tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada diri kita sendiri. Dan sebaliknya ya. Berarti prinsip yang pertama adalah ketaatan kembali kepada diri kita sendiri dan Allah tidak butuh dengan ketaatan kita. Dan sebaliknya bahwa semua ya, kalaupun manusia satu dunia semuanya kufur, Allah tetap maha kuasa. Karena tidak akan mengurangi
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang sedikit pun. Tidak akan berkurang Bapak Ibu sekalian. Kalau semua manusia dari awal sampai akhir, baik itu jin dan manusia berkumpul, dan mereka orang yang paling maksiat, ya, tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 8, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ya, niki poin penting ya. Berbeda dengan makhluk Bapak Ibu sekalian. Karena ini poin bahwa kita menjelaskan Allah tempat kita minta. Allah Maha Kaya. Berbeda dengan makhluk ya. Makhluk sangat dipengaruhi dengan orang lain. Misalnya ada seorang ketua takmir, ya. Kemudian ada bidang dakwah yang tidak patut dengan atau tidak taat dengan peraturan masjid yang dibuat atau tidak patut dengan peraturan masjid tersebut. Kira-kira takmirnya kenyut-kenyut apa buatan bawahnya? Iya, kadang ini bahaya nih. Nanti kalau tidak kita nasihati atau tidak kita tegur, menyebarkan berita tidak baik ini. Ya. Ini terjadi ya. Makanya berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Maha Kaya. Dulu kalau saya pernah dengar itu Bapak Ibu, orang kaya, pengusaha travel umroh ya. Gayanya gaya ini Pak ya. Kan orangnya kaya nih. Ganti-ganti mobil itu udah sering. Terus beliau prinsipnya, kalau ada orang mau pinjem di rumah saya, tidak akan saya kasih, mendingan saya kasih 200 saja supaya dia tidak kembali lagi. Ingin apa Bapak ini? Karena dia nanti kalau dipinjemin lagi, nagihnya susah, pinjam lagi, nagihnya susah, ya mendah 200 saja, langsung tidak kembali lagi. Ya, dan ini terkadang prinsip-prinsip yang merasa terugikan dengan kondisi orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Semakin kita minta, semakin kita berdoa, semakin kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin cinta kepada kita. Karena kita merasa adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalilnya bahwa segala kebaikan yang kita lakukan kembali kepada diri kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka berbuat baik itu kembali kepada dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Ya. Maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih wonten umur ingkang diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat baik, dan poinnya bahwa kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri dan bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita harus minta pada Allah Subhanahu wa taala sebuah niat tadi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita kan jarang ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita sadar diri bahwa ketaatan yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri dan bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten keinginan apa? Kalau kita berdoa untuk hal ini. Keinginan apa Bapak sekalian? Ya teman, kenapa kok kita
di sini diajarkan supaya kita berdoa, minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita di dalam menjalankan ketaatan merasa bahwa kita yang butuh dan bukan Allah yang membutuhkan ketaatan itu. Nggih, kersane mboten bangga atau merasa berjasa dengan agama ini atau berjasa dalam mengembangkan agama Islam ini dan sebagainya. Atas-atas nggih. Atas-atas kita juga semua senantiasa berdoa. Adapun apalagi yang di medsos Bapak Ibu sekalian. Nggih. Medsos ini mengkhawatirkan mboten atas-atas. Nggih, sangat-sangat atas-atas nggih. Terkadang ya brandingnya itu nggih kuat dan merasa ada jasa kita di sana di dalam mengembangkan Islam ini atau dakwah ini. Maka di sini kita perlu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita senantiasa minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak merasa berjasa di dalam ketaatan dan mengembangkan dakwah atau agama Islam ini. Dan insya Allah ini kalau ibu-ibu bisa merasakan ini, insya Allah crash atau sesuatu yang tidak enak di antara ibu-ibu bisa dikurangi. Terkadang masalah kecil, ibu-ibu mungkin masakan atau apa gitu, kalau nggak masakan saya, nggak usah di sini. Atau kalau nggak apa ya, saya ngatur, nggak usah ada kegiatan dan sebagainya. Ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh dengan ibadah itu. Kita yang butuh dengan amalan itu. Kita dikasih sedikit Bapak Ibu sekalian. Berarti kalau di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita berinfak, kemudian ada orang yang menerima, itu yang berterima kasih sebenarnya siapa? Sinten? Iya, yang menerima. Leres apa mboten? Nggih, leres nggih. Berarti kalau kita berinfak, kok tesih wonten ingkang rami infakipun kita, maka kita kedah banyak bersyukur, terima kasih dumateng tiyang punika. Nggih, karena masih ada yang menerima infak kita. Makanya kalau nggih bersyukur dumateng panjenengan sedaya nggih. Purun rawuh dumateng Masjid Babu Salam punika. Padahal kalau nggih biasa-biasa kemawon nggih, jenengan kalau nggih purun dugi wonten masjid niki. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi berkahan dumateng kita sedaya. Nggih. Berarti prinsipé ngoten nggih. Nak wonten nggih tiyang purun nerami bantuan kita, berarti yang wajib berterima kasih lebih banyak adalah kita yang memberi bantuan. Saged dipahami nggih? Cobi bayangkan anjenengan wonten yatra kathah terus ajeng infak tapi tiang-tiang boten purun rami yatrane panjenengan. Susah napa boten? Susah nggih. Wonten yatra kathah nggih. Infakne boten purun, si A boten purun, B boten purun, sedaya boten purun. Lak mubadir nggih. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, ini adalah poin bahwa jangan merasa kita berjasa dengan amalan kita di dalam berdakwah, tapi kita lebih butuh amalan di dalam menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, bisa sangat dipahami ya. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Ini bukti bahwa Allah lah yang menjaga agama ini, Bapak. Allah yang menjaga agama ini. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkan di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membencinya. Nggih. Atas nggih Bapak jangan kula nggih. Mugi-mugi selamatkan kita semuanya nggih untuk tidak merasa memiliki andil atau berjasa di dalam agama ini. Terkadang susah Bapak sekalian. Kula ngrasakaken nggih, nak pun
perintis dakwah. Saking awalnya mboten ketinggalan nggih. Terus kok wonten ageng, terus kok direbut tiyang. Niku dodo niku panas lho Bapak Ibu. Mboten gampil nggih. Semampe kita bangun masjid. Masjidnya awal mboten rame. Nggih. Kok terus besar, rame, kemudian tiba-tiba ada orang yang mengambilnya. Oke. Terus atau ada takmir yang menggantikan kita dengan tidak baik. Itu berat Bapak sekalian. Nggak mudah menerima hal itu. Tidak mudah untuk legowo. Oke. Makanya ini harus kita pahami bahwa Islam ada tidak ada kita tetap akan Allah menangkan. Oke. Akan Allah tolong. Mugi-mugi sakit dipahami ya. Sampun ya. Faedah nomor gangsal Bapak Ibu sekalian. Faedah nomor gangsal, anna amrahu ta'ala wa nahyahu ta'udu maslahatuhu ilal ibad. Bapak dan Ibu, sesungguhnya sedaya napa ingkang dados perintahipun Allah Subhanahu wa taala lan larangan Allah Subhanahu wa taala sedaya kembali kepada kemaslahatan kebaikan hamba tersebut. Sedaya ingkang Allah perintah, sedaya ingkang Allah larang kembalinya kepada kebaikan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Faman fa'atuhu ta'atuhum wa madaratu ma'asihim lahum wa alaihim. Dan manfaat dari ketaatan dan madarat dari maksiat yang dikerjakan oleh hamba tersebut maka baginya dan untuknya. Karena semua bahwa yang Allah perintah dan Allah larang pasti ada manfaat, maslahat bagi hamba tersebut. Maka kalau ada seorang hamba yang taat, manfaatnya kembali hamba tersebut. Kalau ada yang berbuat maksiat, maka madaratnya kembali kepada hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Tidaklah Allah menginginkan bagi kalian kesusahan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebersihan bagi kalian dan menyempurnakan kenikmatan kalian supaya kalian menjadi hamba yang bersyukur. Ya. Makanya wonten kaidah yang bagus Bapak Ibu sekalian. Kaidah pun asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatan aw rajihatun. Asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun. Syariat tidaklah memerintah kecuali dengan apa-apa yang murni mendatangkan manfaat atau manfaatnya lebih banyak. Syariat Islam itu Bapak Ibu sekalian tidak akan memerintah kecuali di dalamnya mengandung manfaat atau manfaatnya lebih besar. Wala yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihatun. Dan tidaklah syariat ini melarang kecuali murni ada mafsadatnya, murni ada kerusakannya atau kerusakannya lebih besar. Contohnya pun khamar wonten manfaatnya apa mboten? Wonten, tapi kecil, lebih banyak madaratnya. Contohnya nggih, berarti Allah larang karena manfaatnya lebih sedikit dibandingkan madaratnya atau madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Wonten nggih, contohnya pun wonten. Asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihatun. Ini dalil nggih. Makanya jenengan kedah yakin menawi Allah sampun merintah sesuatu, kita yakini itu ada
manfaatnya, atau manfaatnya lebih besar daripada madaratnya. Demikian juga sebaliknya, kalau Allah melarang sesuatu, harus kita yakini bahwa itu pasti ada kerusakan atau kerusakannya lebih besar daripada manfaat itu. Makanya sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Itu adalah bukti bahwa kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak memerintah kecuali ada manfaatnya atau manfaatnya lebih besar, dan tidak melarang kecuali ada mafsadat atau mafsadatnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Faedah nomor 6 ya. Anna man indahu subhanahu la yanfadu bi kasratil ata'i. Bapak dan Ibu sekalian, niki faedah, sesungguhnya apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis. Tidak akan habis dengan banyaknya Allah memberi kepada hambanya. Boten badhe telas seumpami Allah Subhanahu wa taala maringi terhadap orang-orang yang memintanya. Makanya kita harus senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi PR kita itu kadang boten di sini, ya, boten tentang mriki nih, tapi bagaimana kita merasa bahwa kita butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berat apa boten, Mbak? Gampil apa susah? Kita merasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang ya susah ya. Hati ini untuk menangis tuh kadang ya boten gampil ya, kecuali orang-orang yang Allah kasih kemudahan untuk seperti itu. Terkadang kita punya masalah tapi mencarinya adalah di sebab-sebab yang kita lakukan sendiri, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pun ya, keluarga tidak ya, kunjung-kunjung bahagia atau terjadi ketidakbahagiaan. Terkadang kita mencari sesuatu yang kita mampu, ya, mungkin karena parenting atau apa, ya, atau sesuatu yang orang-orang umum katakan harus ini, tapi lupa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam hadis ke-24 ini menjelaskan bahwa segalanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang memberi petunjuk, Allah yang memberi baju, ya, Allah yang menerima istighfar kita dan sebagainya. Maka faedahnya anna ma indahu subhanahu la yanfadu bi kasratil ata. Sesungguhnya apa-apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis dengan memberi yang banyak. Bal la yanqusu ma indahu mahma balagha ata'uhu lisailina. Bahkan itu tidak akan berkurang apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan berkurang walaupun semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niki nak PR buat kita ini kadang kalau masalah kehidupan itu ya, mungkin Bapak dan Ibu udah merasakannya ya. Kalau kita sekarang kadang pusing sampai uban itu cepat berada di kepala kita ya. Insyaallah Pak Surya buatan nih ya. Terus kita semuanya ya. Terkadang kita ini yang usia teman-teman saya itu usia 35, 30 berapa tuh sudah banyak ubannya. Terkadang saya tanya, "Sat, kenapa Sat sudah banyak ubannya?" "Ya Sat, beban besar." Apa saja yang dipikirkan? Ya, itulah manusia ya. Di sini kita dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan berkurang kekuasaannya pun dengan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita mikirkan masalah itu mumet dengan pikiran kita sendiri. Ya. Dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Didi, menawi badhe adzan.
Ya, kita lanjutkan sekali. Faedah terakhir ya, anna ma 'inda subhanahu la yanfadu bi kasratil 'ata' bal la yanqusu ma 'indahu mahma balagha 'ata'uhu lis-sa'ilin. Dan bahkan tidak akan mengurangi apa-apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang sampai ke dukun ini nggih mboten pas nggih. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini nggih, tidak akan mengurangi kekuasaan tapi perginya ke dukun nggih. Astagfirullah nggih. Itu nggih tiyang Islam nggih. Saking memete menawi nggih. Nggih saking memete nggih, doa mboten dikabulaken nggih. Doa dangu mboten dikabulaken nggih. Hanya PR kita ya. Semoga Allah memberikan petunjuk pada kita semuanya. Faedah nomor pinten? Hitung ya. Taswiru hadil ma'ani wa taqribuha bil fardi wa taqdiri. Penggambaran makna-makna ini dengan pendekatan kepada sesuatu yang wajib dan takdir. Hadirin pun Bapak dan sekalian, ini adalah penggambaran makna dengan pendekatan bahwa kita diwajibkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menakdirkan bahwa apa yang kita minta itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor 8. Lagi. Taswiru hadil ma'ani wa taqribuha bil fardi wa taqdiri. Penggambaran makna-makna ini dengan pendekatan sesuatu yang wajib dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Penggambaran makna-makna dan pendekatannya dengan sesuatu yang wajib dan takdir. Nantimbun ini kita diberi gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada kewajiban kita yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada takdirnya Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita minta tidak akan mengurangi apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor 8. At-targhibu fi su'alillahi jami'al hawaiji. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah yakin Allah Subhanahu wa taala maha segalanya, maha kaya, maka faedah yang bisa kita pendet saking potongan hadis punika adalah motivasi kita. Ini hadis ini memberi motivasi dumateng kita supados kita senantiasa minta nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal yang menjadi kebutuhan kita. Motivasi di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal kebutuhan. Makanya kita senantiasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a husni dhanni wa quwwati rajai. Bapak dan Ibu sekalian, menawi jenengan doa dumateng Allah Subhanahu wa taala kedah wonten berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan boten doa ngene tapi hatine pun menyepelekan Allah Subhanahu wa taala, enggak akan bakal diterima, enggak akan bakal dikabulkan. Kinten-kinten doanipun apa? Terkabul napa mboten? Mboten, nggih. Niki saged lho, tiyang saking masalah panjang, boten selesai-selesai setahun, 2 tahun, 3 tahun doa tapi bosen. Wonten apa mboten? Wonten. Maka niki at-targhibu fi su'alillah jami'al hawaiji ma'a husni dhanni wa quwwati raja. Kita motivasi untuk berdoa disertai ada prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah kabulkan dan kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Umpamanya tiyang sakit nggih, setahun stroke, mungkin tesih sabar nggih. Kali tahun tesih saged. Nak pun pinten-pinten tahun kadang nggih boten sabar nggih. Doa niku pun jeleh ngoten nggih. Sakitku tak doake nggih.
buatan sembuh-sembuh dan sebagainya. Ya, kita harus minta untuk diberi taufik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam senantiasa berdoa ya. At-targhibu fi su'alillah jami'al hawaiji ma'a husnid dzanni wa quwwati raja. Dalil pun nggih punika ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin Allah akan mengabulkan doa tersebut. Kinten-kinten kita yakin itu air mata kita saged netes napa mboten Bapak Nasirin? Saged nggih. Nak mboten yakin kadang kan nggih, ya napa nggih? Lisan mengucapkan tapi hatinipun nggih, hatinipun bertentangan nggih. Makanya mboten saged pas. Tapi nggih kita harus ada husnudzon wa quwwatur raja. Ad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kalian yakin Allah akan mengabulkannya. Anallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala boten badhe ngabulaken doa ingkang wonten hati lalai. Allah boten badhe ngabulaken doa saking hamba namung hatinipun lalai, tidak yakin ya, tidak berharap dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tapi kondisi doa kan wonten 3 nggih. Dikabulaken wonten 3 kondisi. Sepindah langsung dikabulaken, nomor kali ditunda di akhirat nggih. Nomor 3 diganti dengan musibah nggih, menghindarkan kita dari musibah nggih. Jenengan boten niku nak doa dangu-dangu boten dikabulkan menawi wonten 3 niki nggih. Napa disimpen membenjing wonten akhirat, napa langsung dikabulaken, napa wonten musibah ageng ingkang dihindarkan dari diri kita saking Allah Subhanahu wa taala nggih. Adapun kita kenapa kok kita harus berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut nggih. Nak mboten wonten ngenten kan biasanya kan pengine kan langsung dikabulaken nggih. Nak mboten dikabulaken berarti Allah tidak menerima doa kita. Padahal mungkin Allah menggantinya dengan menghindarkan kita dari musibah yang besar dan sebagainya, atau menyimpannya nanti untuk kita menjadi pahala di akhirat kelak. Makanya harus husnudzoni wa quwwati raja, dengan berbaik sangka dan kuat mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor 9 takribul ma'ani bidarbil amsal. Pendekatan makna-makna dengan kita diberi permisalan Bapak Ibu sekalian. Ini contoh, ini kaidah saja, gambaran saja ya. Takribul ma'ani bidarbil amsal. Pendekatan makna-makna dengan kita diberi permisalan. Ini permisalannya. Wa fil hadisi syahidun li ta'kidil madhi. Dan kita di hadis ke-24 ini kita diberi gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bentuknya sesuatu yang celaan. Ya, artinya pujian tapi gambarannya itu hal yang sepele gitu ya. Maksudnya apa? Illa kama yankusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Itu kan kadosipun kan celaan ya, tapi pujian itu sebenarnya. Tidak ya, kecuali sebagaimana berkurangnya jarum yang dimasukkan ke dalam air atau lautan. Kan hal yang sepele ya, tapi itu menunjukkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan besarnya atau maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Faedah terakhir ya. Anal ijtima'a ala du'ai. Sesungguhnya berkumpulnya kita di dalam berdoa min asbabil ijabah,
di antara sebab dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama fi sholatil istisqa wal jum'ah wal aidaini. Sebagaimana di dalam salat istisqa minta hujan dan salat Jumat, demikian juga salat dua hari raya kita, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu menunjukkan bahwa anal ijtima'a ala doa min asbabil ijabah. Adapun ya kalau kita doa bareng-bareng, contohnya di Istiqo ya, atau di sholat Jumat atau di dua hari raya itu adalah salah satu sebab dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin yang bisa kita pelajari sarang-sarang wonten dalu punika potongan hadis punika nggih, ya ibadi lau ana awalakum wa akhirakum sampai terakhir. Dan poin yang paling penting apa Bapak sekalian? Satu prinsip yang paling penting harus kita jaga, bahwa ketaatan yang kita lakukan ini tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kemaksiatan yang kita lakukan tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsipnya bahwa apa yang kita lakukan baik dari ketaatan itu kembali kepada diri kita sendiri, dan Allah tidak butuh dengan ketaatan yang kita lakukan. Supaya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak merasa berbangga diri dengan amalan yang kita lakukan, dan senantiasa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa kita pelajari bersama-sama wonten dalu punika. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah maringi keikhlasan dumateng kita sedaya lan saged lebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala lan ningali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم